siang Ibu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada materi kuliah perkembangan peserta didik. Oke, sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Tigris Duek dengan NIM 2003 270 660. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Adapun prinsip-prinsip perkembangan yaitu yang pertama, prinsip kesatuan organis. Pada prinsip ini, anak merupakan suatu kesatuan, artinya perkembangan antara fungsi yang satu dengan yang lain saling berpengaruh. Tiap-tiap fungsi tadi hanya mempunyai arti apabila ditinjau dari keseluruhannya. Contohnya, perkembangan bahasa anak merupakan suatu kebulatan, artinya kita tidak boleh meninjau perkembangan bahasa saja, tetapi perkembangan sebelumnya juga harus diperhatikan, atau menguasai kata-kata, kalimat, dan sebagainya. Yang kedua, prinsip tempo dan irama perkembangan. Pada prinsip ini, menekankan bahwa tiap individu mempunyai tempo dan irama yang berbeda-beda di dalam perkembangannya. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Yang ketiga yaitu tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum atau relatif sama. Pada prinsip ini, meskipun individu mempunyai tempo dan irama perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan potensinya, akan tetapi individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan yang umum. Misalnya, A berjalan 1 tahun, selisih sedikit dengan B berjalan 1,5 tahun. Mungkin A lebih sehat, tetapi B masih mengikuti pola perkembangan yang umum. Yang keempat, prinsip interaksi. Pada prinsip ini, antara pembawaan dan lingkungan saling berpengaruh di dalam perkembangan anak. Misalnya, anak mempunyai bakat yang baik, tetapi karena hidup dalam lingkungan yang tidak menguntungkan, maka anak belum tentu bisa berkembang dengan baik. Yang kelima, yaitu prinsip kematangan. Pada prinsip ini, usaha belajar atau pendidikan yang diberikan oleh pendidik sangat tergantung pada kematangan anak. Artinya, di dalam mendidik anak, orang tidak dapat memaksakan materi pendidikan yang melebihi batas tingkat kematangannya. Misalnya, anak berusia 7 bulan baru bisa duduk, tidak dapat dipaksakan untuk belajar berjalan. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu perkembangan masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal terjadi pada rentan usia 2-6 tahun. Masa ini sekaligus merupakan masa prasekolah, di mana anak umumnya masuk kelompok bermain dan taman-taman kanak-kanak. Adapun perkembangan pada masa kanak-kanak awal, yaitu yang pertama, perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal. Yang pertama itu pertumbuhan tinggi dan berat badan. Yang kedua, perkembangan motorik masa kanak-kanak awal, yaitu keterampilan umum yang dilakukan anak-anak biasanya menyangkut keterampilan tangan dan kaki, atau segala sesuatu berupa gerakan. Keterampilan dalam aktivitas makanan dan berpakaian sendiri biasanya dimulai pada masa bayi dan disempurnakan pada usia 1,5 tahun dan 3,5 tahun. Yang kedua, perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak awal, yaitu yang pertama, perkembangan kognisi. Menurut perkembangan kognitif Piaget, anak pada masa kanak-kanak awal berada pada tahap perkembangan pra-operasional atau belum matanya cara kerja pikiran, yaitu kisaran usia 2-7 tahun. Contohnya pada suatu eksperimen, anak dipertunjukkan 2 buah gelas A dan B yang sama diameter dan tingginya. Pada kedua gelas itu diisi air jeruk yang sama banyaknya. Kemudian, anak ditanya air jeruk yang ada di gelas A dengan gelas B, mana yang lebih banyak? Maka anak dengan cepat menjawab sama banyak. Jawaban ini didasarkan pada pandangan tentang garis sejajar yang ditariknya dari permukaan air jeruk yang ada di gelas A dan gelas B. Setelah itu dengan disaksikan anak, air jeruk yang ada di gelas B dituangkan ke gelas C yang diameternya lebih kecil tetapi lebih tinggi. Kemudian anak ditanya lagi, mana yang lebih banyak antara air jeruk yang ada di gelas A dengan gelas C? Dengan cara yang sama dari sebelumnya, anak menjawab bahwa air jeruk di gelas C lebih banyak karena permukaannya lebih tinggi. Dalam hal ini, anak mengabaikan dimensi
lebar gelas dan hanya memperhatikan dimensi tinggi dari gelas. Yang kedua, perkembangan bahasa dan bicara. Pada perkembangan ini, perkembangan bahasa dapat distimulasi oleh orang-orang terdekat anak, seperti orang tua, saudara, pengasuh, guru, dan sebagainya. Berhubung anak belajar bahasa melalui meniru atau modeling, maka orang-orang di lingkungannya perlu banyak mengajar bicara yang baik dan benar. Adapun metode pengembangan bahasa yang dapat diterapkan antara lain, yaitu melalui bercerita ataupun menceritakan kembali. Yang ketiga itu perkembangan moral pada masa kanak-kanak awal dan implikasinya pada pendidikan. Namun menyatakan bahwa kesadaran moral anak diperoleh dari pengalaman sosial yang normal. Melalui interaksi anak dengan orang lain, ia segera menangkap apa yang diharapkan dalam situasi sosial, dan anak sampai pada perkembangan sejumlah pemahaman sosial. Para pendidik dapat membantu anak mengembangkan pemahaman moral dengan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan kelompok sebayanya, juga dengan mendorong anak untuk mendiskusikan serta melakukan negosiasi tentang masalah-masalah yang terjadi antara mereka. Yang keempat, tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Menurut Hafik Hurs, fase kanak-kanak disertai dengan tugas perkembangan yang perlu dilakukan dengan baik. Seorang anak dapat melakukan fase berikutnya dengan lebih lancar dan menjalaninya hidupnya dengan bahagia. Ada beberapa tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal, yaitu yang pertama, belajar perbedaan dan aturan-aturan jenis kelamin. Yang kedua, kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang-orang lain. Yang ketiga, belajar apa yang benar dan apa yang salah. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu masa remaja. Yang pertama itu periode masa remaja. Masa remaja merupakan salah satu fase dalam rentang perkembangan manusia yang terentang sejak anak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia. Istilah lain untuk menunjukkan pengertian remaja yaitu pubertas. Pubertas berasal dari kata pubes atau dalam bahasa Latin yang berarti rambut kelamin, yaitu yang merupakan tanda kelamin sekunder yang menekan pada perkembangan seksual. Masa remaja merupakan peralihan masa kanak-kanak ke masa dewasa. Prolog 1991 menyatakan masa remaja berlangsung kira-kira dari usia 13 tahun sampai 16 tahun atau 17 tahun sampai 18 tahun. Awal masa remaja biasanya disebut sebagai usia belasan. Meskipun remaja yang lebih tua sebenarnya masih tergolong anak belasan tahun sampai ia berusia 21 tahun. Namun istilah belasan tahun yang secara populer dihubungkan dengan perilaku khas remaja muda. Selain itu, Hurlok 1991 menyatakan bahwa masa remaja sebagai periode penting secara langsung terhadap sikap dan perilaku dan tangkap pandangnya terhadap fisik dan psikologis. Yang kedua, masa remaja sebagai periode peralihan. Masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, sehingga mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan serta mempelajari pola perilaku dan sikap baru untuk menggantikan perilaku dan sikap yang sudah ditinggalkan. Masa remaja sebagai periode perubahan. Selama masa remaja, terjadi perubahan fisik yang sangat pesat, juga perubahan perilaku dan sikap yang berlangsung pesat. Sebaliknya, jika perubahan fisik menurun, maka diikuti perubahan sikap dan perilaku yang menurun juga. Yang keempat, masa remaja sebagai masa mencari identitas. Pada masa ini, mereka mulai menambahkan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal seperti pada masa sebelumnya. Yang kelima, usia bermasalah. Karena pada masa remaja, pemecahan masalah sudah tidak seperti pada masa sebelumnya yang dibantu oleh orang tua dan gurunya. Setelah remaja, masalah yang dihadapi akan diselesaikan secara mandiri. Mereka menolak bantuan dari orang tua dan guru lagi. Remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan akan kesulitan. Karena pada masa remaja sering timbul pandangan yang kurang baik atau bersifat negatif. Yang keenam, masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Pada masa ini, remaja cenderung memandang dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan, bukan sebagaimana adanya, lebih-lebih cita-citanya. Yang ketujuh, masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Menjelang menginjak masa dewasa,
mereka merasa gelisah untuk meninggalkan masa-masa belasan tahunnya. Yang kedua yaitu perkembangan fisik dan psikoseksual pada masa remaja. Adapun perbedaan permulaan pemasakan seksual pada remaja laki-laki dan perempuan. Yang pertama, tanda-tanda pemasakan seksual. Pada masa remaja ini, nampak tanda-tanda perkembangan kematangan seksual primer dan sekunder. Tanda-tanda pemasakan seksual primer adalah pemasakan pada organ tubuh yang langsung berhubungan dengan pertumbuhan dan proses reproduksi, dan tanda-tanda pemasakan seksual sekunder yaitu menunjukkan tanda-tanda sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Tanda-tanda kematangan seksual primer pada laki-laki yaitu pada penis, testis, dan skrotum, sedangkan pada perempuan yaitu pada rahim dan saluran telur, vagina, bibir kemaluan, dan klitoris. Tanda-tanda seksual sekunder pada laki-laki berupa tumbuhnya rambut kemaluan, bahu melebar, dan timbulnya pergantian suara, sedangkan pada perempuan adalah tumbuhnya rambut kemaluan yang berupa segitiga berbasis ke atas, pinggul melebar, dan mulainya tumbuh payudara. Perbedaan kriteria pemasakan seksual. Perbedaan kriteria pemasakan seksual menunjukkan bahwa pada perempuan nampak lebih jelas dibandingkan dengan laki-laki. Menarsi atau haid pertama pada perempuan merupakan disposisi untuk konsepsi atau kelahiran yang ditunjukkan dengan kelahiran bayi. Jelas dapat diamati. Dibandingkan dengan ejakulasi awal atau wet dream pada laki-laki, nampak kurang jelas. Biasanya hanya diketahui langsung oleh remaja yang bersangkutan, karena jarang mereka menceritakannya kepada orang lain. Tidak seperti pada remaja perempuan, mereka dapat diketahui oleh orang lain, misalnya oleh orang tuanya. Oke, yang ketiga, perbedaan permulaan pemasakan seksual. Perbedaan permulaan pemasakan seksual pada perempuan terjadi 2 tahun lebih awal dibandingkan pada remaja laki-laki. Menarsi sebagai tanda pemasakan seksual pada perempuan terjadi pada usia 13 tahun. Titik hubungan antara percepatan pertumbuhan dengan dimulainya pemasakan seksual dimulai lebih akhir bagi remaja laki-laki. Biasanya terjadi pada laki-laki yaitu berusia 15 sampai 16 tahun. Yang keempat, perbedaan urutan gejala pemasakan seksual. Pada laki-laki dimulai pertumbuhan testis, kemudian mengalami perubahan suara menjadi agak besar, dilanjutkan dengan penambahan kekuatan. Sedangkan pemasakan seksual pada perempuan dimulai pada payudara bagian puting susu, diikuti jaringan pengikat, kemudian payudara dalam bentuk dewasa. Yang kelima yaitu perkembangan percintaan remaja. Menurut Garrison Sunarto dan Agung Hartono 1994, seorang remaja akan mengalami jatuh cinta di dalam masa kehidupannya pada usia belasan tahun. Pada masa itu, remaja laki-laki mulai tertarik pada lawan jenis dan sebaliknya. Yang ketiga, perkembangan kognisi dan bahasa. Itu yang pertama itu konsep kecerdasan. Menurut Charles Spearman mengatakan bahwa inteligensi adalah suatu kemampuan yang merupakan kemampuan tunggal. Artinya, semua tugas dan prestasi mental hanya menuntut 2 macam kualitas saja, yaitu inteligensi umum dan keterampilan individu dalam hal tertentu. Menurut Heller 1999 mengatakan bahwa inteligensi sebagai keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta kemampuan mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Yang kedua, pengukuran kecerdasan. Binet adalah orang pertama yang mengukur kecerdasan seperti mengukur fungsi kognitif, ketajaman bayangan, lama dan kualitas pemusatan perhatian, ingatan, penilaian estetis, dan moral. Kemudian disempurnakan oleh Theodore Simon dan dikenal dengan istilah tes inteligensi Binet-Simon. Hasil tes inteligensi disebut dengan inteligensi quotient atau IQ yang menunjukkan tingkat inteligensi seseorang. Yang ketiga, perkembangan kognitif remaja. Menurut Piaget, remaja memiliki kemampuan introspeksi atau berpikir kritis tentang dirinya, berpikir logis atau pertimbangan terhadap hal-hal yang penting dan mengambil kesimpulan, berpikir berdasarkan hipotesis atau adanya pengujian hipotesis. Berdasarkan perkembangan tersebut, cara berpikir remaja adalah idealisme dan cenderung pada lingkungan sosialnya.
Menurut Vygotsky mengatakan bahwa perkembangan mental anak tergantung pada proses sosialnya, yaitu bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial yang menguntungkan anak adalah orang dewasa atau anak yang lebih mampu yang dapat memberi penjelasan tentang segala sesuatu sesuai dengan nilai kebudayaan. Yang keempat, perkembangan emosi, perkembangan sosial dan moral pada masa remaja. Yang pertama, perkembangan emosi remaja. Pada masa remaja terjadi ketegangan emosi yang bersifat keras, sehingga masa ini disebut masa badai dan topan atau storm and the stress, yang menggambarkan keadaan emosi remaja yang tidak menentu, tidak stabil, dan meledak-meledak. Meningginya emosi terutama karena remaja mendapat tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru karena selama masa kanak-kanak mereka kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Yang kedua yaitu perkembangan sosial remaja. Ada beberapa tujuan perkembangan sosial remaja, yaitu yang pertama, memperluas kontak sosial. Remaja tidak lagi memilih teman-teman berdasarkan kemudahannya, apakah di sekolah atau di lingkungan tetangga. Remaja mulai menginginkan teman yang memiliki nilai-nilai yang sama, yang dapat memahami, membuat rasa aman. Mereka dapat mempercayakan masalah-masalah dan membahas hal-hal yang tidak dapat dibicarakan dengan orang tua. Yang kedua, mengembangkan identitas diri. Remaja dalam kehidupannya mulai ingin menjawab pertanyaan tentang dirinya. Siapakah saya? Erikson sering menyebutnya dengan identitas ego, yaitu perkembangan diri ke arah individualitas yang mantap, yang merupakan aspek penting dalam perkembangan untuk berdiri sendiri. Bagaimana dirinya menjadi diri yang diharapkan. Yang berikutnya itu menyesuaikan dengan kematangan seksual. Dan yang terakhir, belajar menjadi orang dewasa. Yang ketiga, perkembangan moral. Moral adalah ajaran tentang baik, buruk, benar, salah, akhlak, aturan yang harus dipatuhi, dan sebagainya. Maka, moral merupakan kendali, kontrol dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai kehidupan, yaitu norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau prinsip-prinsip hidup yang menjadi pegangan hidup seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral remaja antara lain yaitu orang dewasa yang simpatik, yang kedua orang yang terkenal, yang ketiga tokoh masyarakat yang menjadi idolanya, yang keempat orang tua, yang kelima pendidik, yang keenam teman dan penalaran yang mendasarinya, yang kelima bahaya dan masalah-masalah pada masa remaja. Menurut Hurlok 1991 ada dua bahaya, yaitu yang pertama bahaya fisik yang meliputi kematian, bunuh diri atau percobaan bunuh diri, cacat fisik, kecanggungan, dan kekakuan. Yang kedua, bahaya psikologi, yaitu bersekitar kegagalan menjalankan peralihan psikologis ke arah kematangan yang merupakan tugas perkembangan masa remaja yang penting. Bahaya psikologis akibat ketidakmampuan penyesuaian diri remaja biasanya ditandai dengan tidak bertanggung jawab, tampak dalam perilaku mengabaikan pelajaran, sikap yang sangat agresif, dan sangat yakin pada diri sendiri, dan perasaan tidak aman. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu masa dewasa awal dan madya. Menurut beberapa ahli psikologi, perkembangan dibagi menjadi tiga, yaitu dewasa awal, yaitu kisaran usia 18 sampai 40 tahun, dan dewasa madya yaitu 41 sampai 60 tahun, dan dewasa akhir yang disebut dengan usia lanjut yaitu kisaran usia di atas 60 tahun. Menurut Mapiare 1983, batasan memasuki usia dewasa ini dapat ditinjau dari yang pertama, segi hukum. Bila orang dewasa itu telah dapat dituntut tanggung jawabnya atas perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, segi pendidikan. Bila mencapai kemasakan kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil ajar atau latihan. Yang ketiga, segi biologis. Bila diartikan sebagai suatu keadaan pertumbuhan dalam ukuran tubuh dan mencapai kekuatan maksimal, serta siap berproduksi atau meneruskan keturunan. Yang keempat, psikologis. Bila ditinjau dari status keadaan dewasa telah mengalami kematangan. Yang pertama, ciri khas perkembangan dewasa. Yang pertama, dewasa dini.
yaitu usia reproduktif atau masuk kesuburan sehingga siap menjadi ayah atau ibu dan mengasuh atau mendidik anak. Yang kedua, usia memantapkan letak kedudukan. Mantap dalam pola-pola hidup, misalnya dalam dunia kerja, perkawinan, dan memainkan perannya sebagai orang tua. Yang ketiga, usia banyak masalah, yaitu persoalan yang pernah dialami pada masa lalu mungkin berlanjut serta adanya problem baru, yaitu yang berhubungan dengan rumah tangga baru dan hubungan sosial dan keluarga. Yang keempat, usia tegang dalam emosi, yaitu mengalami ketegangan emosi yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi, misalnya persoalan jabatan, karir, perkawinan, keuangan, dan hubungan sosial. Yang kedua, dewasa madya, yaitu yang pertama, masa yang ditakuti. Adanya perubahan yang menuju kemunduran, maka merasa terancam sehingga menimbulkan rasa takut dan merasa tersingkir dan terabaikan. Yang kedua, masa transisi, yaitu mengalami kemunduran untuk pria, ada perubahan dalam kejantanan dan hilangnya kesuburan pada perempuan. Yang kedua, tugas perkembangan. Yang pertama, dewasa dini. Adapun tugas perkembangan orang dewasa yang merupakan perwujudan harapan atau tuntutan sosial kultur, yaitu yang pertama, memilih pasangan hidup. Yang kedua, belajar hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Yang ketiga, mulai hidup dalam satu keluarga, pasangan dan anak. Yang keempat, belajar mengasuh anak. Yang kelima, mengelola rumah tangga. Yang keenam, mulai bekerja atau membangun karir. Yang ketujuh, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedua yaitu dewasa madya. Hurlok 1983 menyatakan ada 4 tugas perkembangan dewasa madya. Yang pertama itu tugas perkembangan yang berhubungan dengan penyusuan terhadap keadaan fisiologis. Yang kedua, tugas perkembangan yang berhubungan dengan adanya perubahan minat atau berkenan dengan aktivitas sosial sebagai warga negara, atau minat yang berhubungan dengan kegiatan atau hobi yang berkaitan dengan keluarga. Yang ketiga, tugas perkembangan yang berhubungan dengan penyusunan jabatan. Ada pekerjaan yang berhubungan dengan kemantapan kehidupan ekonomi. Yang keempat, tugas perkembangan yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Misalnya, menyesuaikan diri dengan kehidupan orang tua yang sudah lanjut usia atau mendidik anak-anak remaja agar menjadi orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Yang ketiga, perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang pertama pada dewasa dini, yaitu puncak kemampuan fisik individu dicapai antara usia 18 sampai 30 tahun, yang diikuti dengan kesehatan yang baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada usia ini adalah nutrisi dan pola makan, olahraga, serta ketergantungan terhadap suatu obat. Yang keduanya itu dewasa madya, itu kesehatan menjadi persoalan utama pada dewasa madya. Hal ini dikarenakan adanya sejumlah perubahan fisik, mendengar, dan melihat merupakan dua perubahan yang paling tampak pada masa ini. Daya akomodasi mata mengalami penurunan tajam pada usia 40 sampai 59 tahun. Gangguan kesehatan yang utama pada masa ini yaitu penyakit jantung, kanker, dan berat badan. Pada wanita pada masa ini secara umum terjadi menopause dan sebagai tanda berhentinya kemampuan melahirkan anak. Yang kedua, perkembangan kognitif. Skei mengatakan bahwa ada beberapa tahap perkembangan kognitif pada masa dewasa, yaitu yang pertama, tahap mencari prestasi. Hal ini berkenaan dengan perencanaan masa depan yang berkaitan dengan pencapaian karir dan perolehan pengetahuan. Yang kedua, tahap tanggung jawab. Penekanan pada masa ini adalah adanya tanggung jawab pada lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya. Titik fase ini akan berlanjut terus ke masa dewasa madya. Yang ketiga, tahap eksekutif. Tahap ini terjadi di masa dewasa madya. Pada masa ini, individu bertanggung jawab tentang sistem yang ada di lingkungannya, baik itu di masyarakat maupun di lingkungan kerja, terutama yang berhubungan dengan keorganisasiannya. Yang keempat, tahap reintegratif terjadi pada masa dewasa akhir atau lanjut usia.
Pada masa ini, individu akan memfokuskan pada kegiatan yang bermakna bagi dirinya. Yang ketiga, perkembangan emosi dan sosial. Yang pertama, dewasa dini. Menurut Erikson, masa dewasa dini merupakan masa krisis isolasi atau Hurlok 1991. Hal ini dikarenakan kegiatan sosial pada masa dewasa dini sering dibatasi karena berbagai tekanan pekerjaan dan keluarga. Yang keduanya, dewasa madya. Strong 2002 menekankan bahwa perkembangan emosi sosial dibagi menjadi beberapa hal, yaitu pernikahan dan cinta. Pada fase ini, kehidupan keluarga berada pada taraf kestabilan dalam rumah tangga, di mana stabilitas dicapai karena perjuangan pasangan dalam memupuk arti cintanya selama bertahun-tahun dengan dipengaruhi adanya sikap toleransi terhadap pasangan. Yang kedua, sindrom karang kosong, yaitu sindrom sarang kosong ini menyatakan bahwa kepuasan pernikahan akan menurun karena anak-anak yang mulai meninggalkan orang tuanya. Yang ketiga, hubungan persaudaraan dan persahabatan. Pada masa ini, aktivitas sosial maupun olahraga merupakan beberapa hal yang sering dilakukan bersama dan mengalami peningkatan. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu hukum-hukum perkembangan. Perkembangan juga memiliki hukum, dan hukum-hukum itu dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, hukum konvergensi. Hukum ini dipelopori oleh William Strauss, seorang psikologi berkebangsaan Jerman. Ia berpendapat bahwa perkembangan individu adalah pengaruh unsur lingkungan dan bawaan. Kedua-duanya menentukan perkembangan manusia dari dua buah faktor perkembangan dan lingkungan. Manusia itu tidak hanya diperkembangkan, tetapi juga memperkembangkan dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang memiliki pemikiran sendiri untuk menentukan pilihan dan sesuatu yang mengenai dirinya dengan bebas. Aktivitas manusia itu sendiri dalam perkembangannya turut menentukan atau memainkan peranan juga. Jadi kedua pengaruh di atas sangat ditekankan untuk membentuk karakter individu. Contoh, seorang siswa yang pengaruh antara lingkungan dan pembawa sama besarnya atau seimbang, maka hasil dari pembelajaran juga akan seimbang, karena semua bawaan sang siswa bermanfaat dalam proses pembelajaran. Misalnya, seorang siswa yang hasil dari bawaan dan lingkungan seimbang adalah seorang anak yang berbakat dalam berhitung, tetap dapat menguasai pelajaran yang lainnya tanpa mengalami kesulitan. Yang kedua, seorang siswa yang faktor lingkungan lebih dominan, maka hasil dari suatu pembelajaran lebih condong sesuai dengan lingkungan yang ada di sekelilingnya, sehingga bakat menjadi sia-sia. Misalnya, anak yang berbakat menggambar tetapi guru memaksa untuk pandai berhitung dengan alasan tertentu, maka kemudian anak tersebut akan pandai berhitung tetapi bakat aslinya terabaikan sia-sia. Meskipun nampak berhasil tetapi hanya dirasakan sepihak saja. Yang kedua, seorang siswa yang faktor bawaan lebih dominan dalam proses pembelajaran, maka seorang siswa hanya biasanya dalam bakatnya saja. Misalnya, seorang anak laki-laki yang lebih menyukai sepak bola tanpa memperhatikan tugasnya sebagai pelajar, maka hasilnya siswa tersebut akan ketinggalan pelajaran yang seharusnya dia peroleh. Yang kedua, hukum tempo perkembangan. Setiap anak mengalami tempo perkembangan secara berbeda-beda. Tempo perkembangan anak dikategorikan menjadi cepat, lambat, dan sedang. Dari setiap kategori tempo perkembangan, pasti terdapat faktor-faktor tertentu, misalnya dari lingkungan, fisik, dan psikologi. Tetapi tempo perkembangan tidak dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan kesuksesan atau keberhasilan setiap anak. Hal itu dikarenakan setiap anak adalah individu yang memiliki karakteristik tersendiri. Contoh, seorang siswa dalam proses pembelajaran ada yang memahami materi dengan mudah dan bahkan ada yang kesulitan. Sebagai seorang guru, tidak boleh langsung menganggap anak yang lama dalam memahami materi sebagai anak bodoh dan yang cepat memahami sebagai anak pandai. Seorang guru harus memahami bahwa tempo perkembangan anak berbeda-beda. Untuk menyelesaikan problem tersebut, guru harus memahami karakter sang siswa. Setelah mengetahui bahwa guru dapat mengambil tindakan yang adil, mungkin saja anak yang lama memahami materi karena guru yang cepat atau berbelit-belit dalam memberi materi. Siswa memiliki masalah dengan keluarga, atau siswa tidak menyukai pelajaran yang diberikan oleh sang guru. Yang ketiga, yaitu hukum
rekapitulasi. Hukum ini tertuju pada perkembangan seorang anak yang mengalami perkembangan dari ulangan kehidupan sebelumnya, misalnya kehidupan sejarah atau suatu bangsa. Namun proses ini sangatlah lambat, yaitu memerlukan waktu yang berabad-abad. Seorang manusia akan mengalami tingkatan masa sebagai berikut. Masa berburu atau meramu. Masa berburu atau meramu sampai umur kurang lebih 8 tahun. Rupa kegiatannya antara lain menangkap binatang, bermain panah, dan main pistol-pistol. Sekian presentasi materi dari saya. Terima kasih, selamat siang.